percepatan terjadinya karies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ceria Puskesmas Kampung Baru Padusunan. Salam ceria. Baik pemirsa, dalam kesempatan kali ini alhamdulillah kita dapat berbincang-bincang lagi dan men-sharing ilmu. Dan kali ini kita mengangkat tema tentang gigi dan mulut. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yang merupakan guru saya juga di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas. Selamat datang Dr. Gigi Hidayati. Terima kasih. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya dok sudah meluangkan waktunya dalam kesibukan yang luar biasa ini. Baik, kita akan mengangkat tentang kesehatan gigi dan mulut. Seperti yang kita tahu, Kementerian Kesehatan sudah memberikan PR yang luar biasa ya dok, dengan mengangkat tajuk Indonesia Bebas Karies 2030. Betul ya dok ya? Iya. Jadi mungkin teman-teman di sini mungkin banyak yang belum tahu ya apa itu karies. Mungkin dokter bisa jelaskan sedikit tentang karies. Oke. Jadi karies itu bahasa umumnya kita kenal mungkin gigi berlubang ya. Iya. Gigi berlubang. Nah, kita tahu gigi berlubang itu sangat tidak nyaman ya, karena akan menimbulkan rasa sakit. Kalau pada anak-anak tidak mau makan, nanti ujung-ujungnya asupan gizinya terganggu, anak jadi stunting, nggak bisa belajar, jadi rentetannya panjang. Nah, gigi berlubang itu disebabkan karena hal yang sederhana sebenarnya, karena kurangnya kebersihan dari gigi dan mulut, sehingga bakteri berkembang biak karena adanya sisa makanan yang menjadi sumber makanan dari bakteri itu sendiri, yang kemudian akhirnya melunakkan gigi kita, sehingga lama-lama dia akan menjadi berlubang. Jadi sederhana kalau kita ingin mencegah hanya dengan menjaga, memelihara kebersihan gigi dan mulut, insya Allah kariesnya bisa kita hindari. Begitu ya teman-teman, berarti teman-teman boleh nih mengganti kalimat gigi berlubangnya dengan kata karies. Jadi karies ini menjadi hal yang umum nanti di masyarakat, betul ya dok ya? Iya. Dan juga menurut data yang kita dapat dari Riskesdas tahun 2018, itu proporsi terbesar masalah kesehatan gigi ini terdapat pada gigi berlubang atau gigi sakit sebesar 45,3%. Dan juga di data ini juga terdapat bahwa dari 57,6% masyarakat yang menderita kesehatan gigi dan mulut, itu hanya 10,2% yang memeriksakan kesehatan gigi dan mulutnya. Itu sangat miris sekali ya dok ya. Terlihat bahwa masyarakat itu masih kurang aware, kurang perhatian terhadap kesehatan gigi dan mulutnya. Padahal itu dampaknya luar biasa ya dok ya. Dan menurut dokter dengan PR dari Kemenkes ini, di Indonesia Bebas Karies 2030, memang masih lama ya dok ya, 7 tahun lagi. Tapi kalau dijalankan itu sebentar lagi ya dok ya. Sedangkan kondisi sekarang itu karies masih menjadi hal yang paling utama dengan masalah kesehatan gigi dan mulut. Bagaimana dok optimismenya? Jadi gini ya, karies ini dari tahun ke tahun itu tidak pernah turun ya, justru makin meningkat ya. Bahkan kalau kita lihat prevalensinya itu sampai kalau pada gigi sulung ya, karies GCC pada gigi sulung itu sampai 91% prevalensi. Jadi dari 10 anak itu 9 orang karies, dan itu pun jumlahnya tidak sedikit ya. Dalam satu mulut itu bisa, kalau tidak salah saya 8 DMFT. Jadi luar biasa, begitu banyak sekali kariesnya. Lalu bagaimana bisa kita mencapai Indonesia Bebas Karies 2030? Nah, kuncinya adalah dari ibu ya. Kuncinya adalah dari ibu, kita jaga gigi anak kita tuh mulai dari giginya tumbuh. Jadi bukan kita peduli setelah gigi anak itu sakit, tidak. Jadi begitu anak itu sudah mulai tumbuh giginya, umur 6 bulan, dimulai dari situlah si ibu harus menjaga, memperhatikan kebersihan gigi dan mulutnya, memperhatikan makanan apa yang baik dan tidak baik bagi anaknya ya. Jadi perilaku
menyikat gigi, membersihkan gigi itu memang harus dimulai dari bayi ya. Dari bayi ibu yang melakukan, nanti anak menjadi terbiasa. Ya, jadi sebelum tidur walaupun bayi itu emang disikat giginya, ayo kita sikat gigi karena sih sudah punya cucu ya. Iya. Jadi cucu saya tuh kalau mau tidur dia sikat gigi dulu walaupun dia nggak pandai, tapi dia sudah punya merasa kewajiban gitu punya ya, perilaku dia sikat gigi gitu. Iya. Benar tidak benar itu persoalan nanti, tapi dia sudah kita latih untuk mensikat gigi ya. Jadi sebelum tidur dia sikat gigi, setelah dia pagi setelah dia makan kita sikat lagi giginya. Jadi untuk membentuk perilaku itu dari kecil. Nah, kemudian pola makan ya, setelah kita jaga kebersihannya, lalu pola makannya. Jangan kita berikan susu botol ya ketika dia tidur. Jadi biasakan kalau ibu mau memberi susu, berilah susu dia sebelum dia tidur. Kalau dia sudah umur setahun kan sudah bisa pakai gelas sebenarnya ya, jadi pakai gelas gitu. Kemudian kalau memang pakai susu botol dia harus kita akhiri dengan air putih ya. Jadi kasih air putih dia. Jadi jangan dibiarkan dalam keadaan susu tergenang di atas lidahnya, dalam mulutnya. Itu luar biasa akan menyebabkan percepatan terjadinya karies. Sangat banyak sekali. Kasihan kan ibu-ibu, anaknya sakit gigi, nangis, rewel, nggak mau makan, ibu nggak bisa tidur, itu panjang ceritanya nanti. Ke ujungnya panjang bu, bukan hanya sekedar sakit gigi. Nah, tapi tadi saya sudah cerita, bahkan mungkin akan bisa menjadi stunting kalau ibu dari bayi tidak memperhatikan kesehatan gigi mulutnya. Pasti anaknya nggak mau makan, ya. Karena 1000 hari pertama kehidupan kan gizinya harus lengkap ya, harus cukup ya. Kalau ibu tidak menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, nggak mungkin anak ibu akan tumbuh kembang dengan optimal gitu ya. Gitu, ibu. Jadi saya sih optimis ya kalau ibu ya, kuncinya di ibu. Kalau ibu memperhatikan, mulai memang menjaga, mulai sadar, begitu gigi tumbuh itu adalah kewajiban ibu untuk menjaga jangan sampai berlubang. Jadi ibu tekadkan gigi anak saya nggak boleh berlubang. Jadi ibu perhatikan kebersihannya, ibu sikat. Kalau pertama mungkin gigi baru tumbuh belum bisa pakai sikat gigi, pakai handuk ya, pakai handuk yang lembut, ibu usap ya giginya, lidahnya, rongga mulutnya ya kan. Setelah minum susu kan biasanya ada gumpalan-gumpalan, itu senang sekali bakteri itu ya. Jadi setelah itu ibu harus rajin juga ya ke dokter gigi. Itu sebenarnya bukan untuk berobat sebenarnya bu. Konsultasi ya. Konsultasi itu perlu ya untuk memperkenalkan anak kita ke dokter gigi, karena anak itu nanti akan sering ke dokter gigi ketika dia akan mencabut gigi sulung. Jadi begitu giginya goyang baru ibu bawa ke dokter gigi, dia belum kenal, akan repot ya. Biasanya anak-anak nolak dia kan. Tapi kalau dari awal setiap 6 bulan ibu udah kenalkan dengan dokter gigi, dia sudah lihat alat-alat, itu udah dari ya sudah biasa. Jadi ketika akan ada perlu perawatan, perlu apa, dia nggak takut lagi. Itu kurang lebih. Iya, luar biasa ya dok ya. Memang karies ini mungkin hal yang kecil bagi masyarakat, padahal dampaknya luar biasa. Iya, dampaknya luar biasa. Kita akan jadi kehilangan generasi, lost generation ya, kalau status gizinya tidak baik. Yang awalnya bisa salah satu penyebabnya adalah dari gigi berlubang. Iya, betul. Karena kan rongga mulut ini menjadi hal yang pertama dimasuki oleh nutrisi. Jadi kalau sudah terganggu dari tempat masuknya, itu akan terganggu sampai ke pencernaan, ke nutrisi dan sebagainya gitu. Jadi kita optimis ya dok ya. Ya, kalau ibunya semangat, ibunya peduli dengan anak, insya Allah kita optimis ya, bebas gigi berlubang tahun 2030. Dimulai dari sekarang. Ya, amin ya dok ya, semoga tercapai. Dan kita minta bantuan juga buat teman-teman di sini, nanti di-share juga videonya ke masyarakat. Jadi infonya tidak hanya sampai ke ibu sendiri saja, nanti teman-teman dan keluarganya juga tersampaikan. Baik, terima kasih ya dok atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Salam ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.